Oke, halo semua, balik lagi di Himamoto Vlog. Nah, sebelumnya kan gue udah bikin nge-review helm NHK RX9 ini yang gue pakai. Tapi secara looks, ya kan, videonya udah tayang sebelumnya. Nah, sekarang gue akan bikin review helm ini berdasarkan pemakaian real. Anjay, pemakaian real. Oke, ini gue udah pakai dual cam biar kalian bisa lihat juga looksnya gimana. Nah, gue akan mulai dari pro-nya dulu. Tapi sebelumnya, disclaimer ya. Ini berdasarkan apa yang gue pakai. Jadi berdasarkan diri gue sendiri. Mungkin bisa beda di kalian yang pakai gitu. Nah, dan gue juga sebenarnya udah pakai ini kan sekitar hampir 2 bulanan lah. Itu gue udah ngelewatin kayak kehujanan, panas. Pas gue pas lagi hujan, pas lagi kepanasan, pas lagi jalanan lancar, jalanan macet gimana. Jadi gue merasa udah cukup valid lah kalau misalnya gue bikin review helm ini gitu. Oke, pertama di sini gue mulai dari ini dulu kali ya, visionnya dulu. Yang pertama kali pasti kalau kalian pakai helm itu bukan vision ya. Pertama kali kalau kalian pakai helm itu pasti di fitmentnya dulu. Kalau fitment ini kan gue udah ganti ke busa pipi ukuran S ya. Tapi sebelumnya memang gue udah pakai busa pipi yang bawaan, yang ukuran M. Itu sih gue agak kegedean. Tapi kalau soal busanya nggak terlalu padet ya. Ini busa aslinya ya, busa bawaannya yang gue maksud ya. Nggak terlalu padet. Empuk, termasuk empuk. Ya namanya juga busa, tapi ya so-so. Untuk di kelasnya memang udah bagus. Ya udah kayak gitu aja gitu loh. Dan untuk pemakaiannya sendiri, kalau busa bawaannya, balik lagi gue nggak bisa menilai secara objektif karena gue kalau pakai busa bawaan gue harus ngikat rambut gitu, harus gue cepol rambutnya. Yuk, supaya helmnya jadi muat. Sebenarnya itu agak berbahaya dan nggak enak dipakainya gitu. Kedua, ya soal fitment sih udah gitu aja. Kedua, vision. Sebenarnya visionnya ini lebar, cukup lebar, kiri kanan. Kiri kanan itu lebar. Terus atas bawah juga sebenarnya itu lebar. Dipakai kalau misalnya lu mau tuck in juga masih banyak gitu loh space-nya. Masih cukup banyak gitu space atas ini. Nah, kurangnya adalah lu kalau misalnya nggak kebiasa, kemarin gue udah bilang kan di video sebelumnya, kalau nose guard-nya ini tuh kayak gede banget, kayak ketinggian gitu. Nah, ini buat lo yang masih belum kebiasa pakai helm ini bakalan keganggu nih sama nose guard. Asli dia tuh kayak ada berbayang-berbayang di tengah gitu. Kayak gitu. Itu kurangnya sih soal bagian visionnya ini. Cuma ya kalau soal nose guard ini lama kelamaan pasti bakalan kebiasa, bakalan berasa kayak ya udah biasa aja gitu. Lama-lama nggak keganggu lagi sih kalau gue gitu.
Nah, terus kalau soal vision sih udah lah ya. Bisa visornya itu bisa pakai anti fog, ada pinnya untuk anti fog gitu. Tapi sayangnya dia nggak ada visor locknya, jadi ini visor nggak bisa dikunci. Nah, jeleknya kalau misalnya kalian pakai, misalnya kalian adalah motovlogger gitu, atau ya kalau misalnya kalian adalah motovlogger dan kalian pakai mounting kamera yang kayak gua, pakai yang model tali kayak gini. Nah itu karena nggak ada visor locknya, jadinya tuh kayak nggak rapet gitu sih, jadi kayak agak renggang sedikit gitu, jadi berasa sih. Oke, ya kalau soal visor ini termasuk lebar. Terus kedua, soal ventilasi. Ini helm tuh sebenarnya ventilasinya tuh berasa, ya dikit-dikit berasa. Jadi tapi berasanya memang kalau lagi ditutup visor kayak gini ya, itu ventilasinya tuh berasa kalau lu lagi agak kenceng sih sebenarnya. Jadi di bagian atas ini berasa, pokoknya berasa. Terus di jidat ini kan sebenarnya ada dua ya, di bagian jidat sama di bagian kepala, agak ke atas gitu ada. Itu berasa, gue sih berasa, semuanya berasa gitu. Kecuali kalau lagi pasang kamera kayak gini yang mount fan-nya ini yang bagian depan moncong sini ya agak ketutupan sih gitu. Nah terus soal ventilasi ya ini berasa ventilasinya. Terus soal kekedapannya ya sekarang ya, sebenarnya ini helm cukup kedap, maksudnya nggak terlalu kedap banget, tapi berasa kedap gitu. Lu kalau misalnya, nah makanya tadi gue bilang kalau misalnya visornya itu ada renggang sedikit, itu langsung berasa kedengeran gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak pakai kamera kayak gini, gue tutup visornya rapet, itu berasa kedap gitu loh, jauh lebih berkurang suara luar masuk ke dalam. Nah plusnya lagi adalah bagian chin curtain ya. Chin curtain ini yang bagian di bawah sini, ada kain penutup di bawah sini. Nah buat kalian motovlogger yang pakai mounting yang ditempel, itu bakalan mengurangi suara angin yang masuk ke mikrofon. Itu lumayan signifikan sih bedanya. Tapi karena gue pakai mounting yang model tali kayak gini, dan dia bakalan ngelipetin curtainnya sedikit, itu fungsi itu jadi lumayan berkurang sih sebenarnya. Itu. Tapi kalau misalnya lagi nggak pakai kamera, fungsi chin curtainnya tuh lumayan mempengaruhi. Jadi kalau misalnya lagi agak macet gitu ya, itu berasa lebih panas gitu di dalam, karena angin memang ini ya apa namanya, lebih berkurang gitu masuknya gitu. Nah terus, chin curtain udah, visor udah, vision maksudnya. Terus nah kan chin curtain udah, visionnya udah, airflow-nya udah. Terus sekarang ke bobot. Oke, bobot ini kalau nggak salah klaimnya itu sekitar 1400-an gram ya, jadi sekitar 1,4 kilogram. Tapi pokoknya yang gue rasain adalah kalau tanpa kamera, helm ini tuh nggak berat sebenarnya. Tapi bukan yang enteng juga, tapi ya normal lah, normal.
karena gue juga pernah menemukan helm yang di kelas yang sama itu lebih berat gitu. Cuma ini termasuk beratnya itu berat yang nggak mengganggu leher gitu loh. Tapi kalau kalian pakai kamera kayak gini, ini lumayan sih, lumayan berasa beratnya. Jadi gue tuh waktu pertama kali nyobain helm ini pakai kamera, itu leher belakang gue pegel. Ada berasa sakit sedikit, tapi ya lama-lama sih udah enggak gitu. Terus soal bobot udah. Oke, belum. Soal vision lagi nih, gue baru inget karena gue jarang banget pakai ini. Ini tuh punya double visor di sini. Nah, ini gue pakai dulu. Nah, double visor ini untuk kegelapannya sendiri lumayan banyak membantu. Kalau lagi silau-silaunya sebenarnya berfungsi banget. Tapi nggak tahu gue dapet cacat apa gimana, double visornya tuh agak kurang turun gitu menurut gue. Dia tuh ganggu banget di sini, kayak dikit ganggu gitu. Jadi sebenarnya agak sedikit ganggu penglihatan gitu sih. Kalau misalnya ini lebih turun aja, bakalan jauh lebih bagus gitu loh. Itu aja. Gue lepas. Terus sininya nih buat naik turunin double visornya itu tipis. Itu tipis, gue ngeri patah sebenarnya. Agak bahannya agak kurang gitu sih kalau bagian sininya nih, bagian buat naik turunin double visornya gitu. Terus terakhir ke harga kali ya, ke kesimpulan gua soal helm ini. Helm ini itu menurut gua termasuk ya helm yang murah lah ya, karena emang ini tuh helm bukan helm premium ya. Sekali lagi, ini bukan helm premium. Ini tuh helm entry level lah, dari brand lokal. NHK itu brand lokal. Terus udah dapat segini banyak dengan kualitas yang oke. Menurut gue ini kualitasnya oke, overall itu oke. Jadi menurut gue sih worth to buy sih, ini layak buat dipakai, layak buat dibeli. Ya jelas lah, ini sertifikasinya udah SNI, udah DOT itu Department of Transportation dari Amerika. Jadi ini sertifikasinya tuh bukan bercanda gitu, bukan kayak helm KW, bukan kayak helm clone yang sertifikasinya nggak jelas gitu. Kalau ini tuh jelas. Nah, terus kalau kesimpulannya lagi, ini tuh menurut gue ya layak gitu dibeli. 550.000 untuk yang solid, warna solid kayak gini. Ya kalau yang motif sih bisa lebih, bisa 600, 700an mungkin. Cuma kalau gue agak kurang suka sama motif-motifnya gitu. Terus ya itu sih, ya menurut gue ini emang bisa jadi rekomendasi kalau lu punya budget nggak sampai 1 juta dan mau beli helm gitu. Ini bagus menurut gue. Oke lah, itu aja ya. Semoga video ini bisa ngebantu kalian yang lagi nyari helm dengan budget terbatas ya gitu. Jadi helm ini menurut gue bisa lah buat kalian beli kalau budget kalian terbatas. Dan tentunya banyak juga helm sekelas lainnya juga yang oke-oke. Intinya sih daripada beli helm KW, intinya sih menurut gue daripada beli helm KW yang harganya jutaan, asli helm KW itu harganya jutaan, mendingan beli helm kayak begini, jelas gitu.
kualitas jelas, sertifikasi jelas. Lo kalau jatuh terus pala lu ngebentur apa juga masih bisa dipercaya untuk menahan benturan itu daripada helm nggak jelas gitu kan. Ya gitu aja sih, semoga video ini ngebantu kalian buat nyari yang lagi nyari helm budget terbatas ya. Jadi gitu aja dari gua, Shima Motovlog out.